Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kali ini mata kuliah manajemen kehidupan liar akan membahas tentang konflik, dinamika masyarakat yang berkembang di sekitar kawasan hutan atau di sekitar habitat satwa liar itu semakin lama semakin terjadi pergesekan antara kebutuhan satwa liar dan kebutuhan manusia. Nah, saling berebut sumber daya ini terjadilah konflik antara satwa liar dengan masyarakat di sekitar habitatnya. Mengapa terjadi konflik? Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa gajah mencari pakan. Nah, di sisi lain manusia menanam pangan. Pakan gajah ternyata juga pakan manusia. Nah, makanan manusia juga menjadi pakan gajah. Irisan inilah yang terjadi perebutan pakan antara manusia dan satwa liar. Dalam kasus ini mengambil contoh gajah. Nah, biasanya secara turun-temurun gajah itu beraktivitas di dalam homerangnya, berkeliling sepanjang tahun di lokasi yang relatif sama. Nah, sedangkan manusia seringkali masuk ke dalam homerang gajah, wilayah pergerakan gajah. Kemudian biasanya gajah itu selalu menghindari manusia, dan sebaliknya manusia itulah yang seringkali secara nggak langsung mendatangi populasi gajah. Nah, gajah tidak mengenal aturan manusia. Apakah jagungnya itu ditanam atau jagung tumbuh sendiri melalui sebaran biji oleh burung ataupun satwa lain. Nah, biasanya begitu ada populasi jagung, pasti gajah itu akan selalu mendatanginya. Dia tidak mengenal ini jagung tanaman siapa. Nah, manusia pun tidak mengenal bagaimana aturan gajah. Nah, sama-sama tidak kenal. Kemudian gajah juga tidak mengetahui bahasa manusia, dan manusia juga tidak kenal bahasa gajah, sehingga terjadilah konflik. Nah, terus siapa yang salah? Nah, kalau manusia datang ke wilayah pergerakan gajah dan di situ menanam pangan berupa jagung yang juga disukai oleh gajah, otomatis gajah juga makan tanaman jagung yang ditanam oleh manusia. Apa itu salah satuannya? Nah, zaman semakin berkembang, kawasan sudah ada batas. Nah, batas ini tidak berpagar, sehingga gajah bisa keluar masuk kawasan, dan homerangnya biasanya sudah sejak zaman dulu. Nah, homerang gajah sebagian berubah menjadi area kelola atau lahan masyarakat, dan ditanam kebetulan disukai pula oleh gajah, sehingga gajah akan makan tanaman manusia dan manusia merasa dirugikan.
Nah, disitulah terjadi gesekan. Gajah diusir ke dalam kawasan. Tapi karena di situ memang homerengnya, pergerakannya, maka secara periodik datang kembali. Gajah tidak akan mengganggu selama tanaman itu bukan menjadi pangan gajah. Tapi kalau masih tanaman itu disukai oleh gajah atau dimakan oleh gajah, kan berulang seperti itu. Nah, bagaimana mitigasi konflik? Berbagai macam mitigasi itu dilaksanakan. Mitigasi berbasis hasil penelitian, mitigasi berbasis konservasi, mitigasi berbasis keadilan, mitigasi berbasis masyarakat, mitigasi berbasis kinerja, mitigasi berbasis kemanfaatan, berbasis efektivitas, berbasis keselarasan, berbasis keharmonisan. Itu sesuai dengan tujuan masing-masing, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, kalau mitigasi berbasis penelitian, tentu perlu diteliti bagaimana wilayah pergerakan. Nah, pada awal perkuliahan telah disampaikan bahwa ada hubungannya antara manajemen kehidupan liar yang didukung atau berhubungan dengan perilaku. Nah, perilakunya ini diantaranya adalah wilayah pergerakan gajah. Nah, kita mesti tahu bagaimana perilaku pergerakan gajah di tempat-tempat seperti apa gajah itu akan secara periodik didatanginya. Oleh karena itu perlu ada penelitian. Di antaranya penelitian tentang homoreng gajah menggunakan GPS polar. Nah, ini terus dilakukan. Nah, hasil penelitian yang sudah ada, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri atau di Afrika, Sri Lanka. Nah, itu telah menggambarkan bagaimana peta wilayah pergerakan gajah dan bisa digambarkan sengketa, lokasi-lokasi sengketa. Gajah masuk ke dalam kawasan, gajah masuk ke dalam area peladangan. Nah, di situ terjadi konflik, ya, bisa terlihat dari GPS polar. Kalau seandainya gajah memakan tanaman yang berada di dalam kawasan dan itu merupakan homoreng gajah, tentu itu bukan kesalahan daripada gajah. Tapi kalau seandainya gajah makan pakan di luar kawasan, tetapi itu merupakan homoreng gajah, itu berarti salah. Nah, manusia tentu protes tuh, karena itu di luar daripada kawasan hutan. Mengapa gajah makan jagung di luar kawasan hutan? Tapi gajah dari dulu melakukan pergerakan melalui wilayah-wilayah yang sekarang ditanam oleh masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat melakukan inisiatif untuk mengusir gajah dari area tanamannya dengan menggunakan petasan, dengan menggunakan bunyi-bunyian, dan pengusiran. Tetapi itu hanya temporal dan nanti gajah itu akan datang lagi, biasanya malam hari. Apalagi setelah lewat dari jam 12 malam, mana manusia sudah istirahat, sedangkan gajah mulai aktif pada saat itu. Ketika manusia lengah pada saat itu tertidur, maka area tanaman jagung ini pasti sudah habis dimakan oleh gajah yang datang secara berkelompok. Tapi kalau seandainya diusir setiap malam melakukan pengusiran itu, maka nanti habis.
Nah itu di situ terjadi konflik. Kadang-kadang masyarakat yang tidak sabar membuat jebakan, ataupun secara ekstrim misalnya, pas kebetulan di sana ada oknum untuk membunuh gajah, ya pasti dilakukan sama masyarakat itu. Nah di situ kesulitan. Nah salah satu untuk mencegah terjadinya konflik itu manusia mesti berpikir bahwa tanaman yang mereka terapkan di kawasan-kawasan konflik, di area konflik, itu tentu jangan menggunakan tanaman yang dimakan oleh gajah. Sementara ini mereka masih tetap menanam jagung, padi, dan itu adalah tanaman yang disukai oleh gajah. Setelah mereka makan, mereka akan masuk lagi ke dalam kawasan, dan siang hari mereka masuk lagi ke dalam hutan yang memiliki tajuk untuk beristirahat. Nah, disitulah baru merasa aman pada saat siang hari gajah tidak masuk ke dalam area tanaman. Malam hari pada saat menjelang tanaman itu sedang bagus atau menjelang panen, itu adalah saat-saat yang krusial. Nah, di sini manusia harus berpikir, kita tidak bisa membunuh gajah, karena gajah binatang yang dilindungi baik oleh peraturan pemerintah ataupun konvensi perdagangan internasional ataupun berdasarkan IUCN. Nah, itu mahasiswa perlu ada wawasan seperti itu ya. Mengatasi konflik harus berdasarkan penelitian sehingga tidak salah langkah. Nah, demikian untuk kali ini pembahasan tentang konflik, dan ini sangat penting di dalam perkuliahan manajemen kehidupan liar. Sampai jumpa kembali ke tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.